Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menerangkan materi tentang analisis data berkala. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu ada Cahyaning Fitri Wulanutami, Sofia Eka Purwanti, dan Tariska Eka Putri. Materi pertama yaitu analisis tren. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus. Tren data berkala bisa berbentuk tren yang meningkat dan menurun secara mulus. Tren yang meningkat disebut tren positif, dan tren yang menurun disebut tren negatif. Tren menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil. Pembagian tren dibagi menjadi dua, yaitu tren positif dan negatif. Tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan atau Y meningkat dengan meningkatnya waktu atau X. Apabila X naik 1 satuan, maka Y akan naik sebesar B satuan. Tren positif mempunyai slope atau gradien atau kemiringan garis yang positif, yaitu dari bawah ke atas. Sedangkan tren negatif mempunyai kecenderungan nilai ramalan atau Y menurun dengan meningkatnya waktu atau X. Apabila X naik 1 satuan, maka Y akan turun sebesar B satuan. Tren negatif mempunyai slope atau gradien atau kemiringan garis yang negatif, yaitu dari atas ke bawah. Untuk metode analisis tren dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama, metode semi rata-rata. Metode ini membuat tren dengan cara mencari rata-rata kelompok data untuk langkah-langkah dalam memperoleh garis tren. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Tren dengan metode ini diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Untuk metode yang ketiga, yaitu metode tren kuadratis. Metode ini sifatnya untuk tren yang jangka pendek dan menengah. Kemungkinan tren akan mengikuti pola linier. Namun demikian dalam jangka panjang, pola bisa berubah tidak linier. Metode yang terakhir yaitu metode tren eksponensial. Metode ini adalah tren yang menunjukkan pangkat 1 atau eksponen dari waktunya bentuk persamaan eksponensial. Memilih tren yang baik. Sebuah alat peramalan tersebut menduga kejadian yang sebenarnya. Semakin tepat, semakin baik. Dengan demikian, alat yang lebih tepat akan mempunyai derajat kesalahan yang lebih kecil. Untuk mengukur ketepatan, maka diperlukan nilai selisih antara data dengan peramalan yang paling kecil. Apabila nilai sigma Y minus Y kuadrat paling kecil, maka metode tersebut dirasakan paling tepat atau mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil. Kemudian materi yang selanjutnya adalah analisis variasi musim. Apa yang disebut variasi musim? Variasi musim merupakan apabila suatu tren berhubungan dengan jangka menengah dan panjang, maka variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Variasi musiman menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Analisis variasi musim dibagi menjadi 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode rata-rata sederhana. Metode ini mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Nah, indeks musim hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai-nilai rata-ratanya saja. Kemudian metode yang kedua yaitu metode rata-rata dengan tren. Metode ini adalah metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Indeks musim pada metode rata-rata dengan tren merupakan perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren.
Kemudian metode yang terakhir yaitu metode rasio rata-rata. Metode rasio rata-rata bergerak atau ratio to moving average method adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Yang ketiga, analisis variasi siklus. Siklus perekonomian sebagaimana gelombang dalam fisika juga mengalami siklus dari resesi, pemulihan, ledakan, dan krisis. Suatu siklus biasanya mempunyai periode tertentu untuk kembali ke titik asalnya. Periode ini dikenal dengan lama siklus. Pada contoh ini, lama siklus 4 tahun. Siklus juga mempunyai frekuensi, yaitu siklus yang dapat diselesaikan dalam satu periode waktu. Frekuensi sama dengan 1 per lama siklus. Untuk yang keempat, analisis gerak tak beraturan. Pengertian dari analisis gerak tak beraturan adalah suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beratur baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Banyak penyebab dari gerakan tidak beraturan, diantaranya adalah perang, krisis, dan bencana alam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.